Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kiki dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1, Simplisia Bengle. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Janah sebagai moderator dan anggota kelompok kami ada Bu Rusmini, Bu Yulia, Tina, dan Fitrian Tiarasati. Presentasi dari kelompok kami akan disampaikan oleh Bu Rusmini. Saya persilakan. Terima kasih kepada Bu Kiki dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menyampaikan tentang Simplesia dari tanaman bengle atau Zingiber montonium. Next. Nama tanaman bengle, nama Latin Zingiber montanum rhizoma. Nama lokal di Sumatera Utara bengle, di Jawa Tengah dan Jawa Timur pangle atau bengle, di Bali kunyit bolai bengle. Nama Simplesia Zingiber purpureum roscue. Morfologi tanaman bengle. Bengle merupakan tanaman yang berfamili Zingiberans atau merupakan tanaman herba musiman. Memiliki batang tegak berwarna hijau dengan tingkat kuat, rimpang kuat. Tanaman bengle mempunyai rimpang yang menjalar dan berdaging, berbentuk tidak beraturan, tebal. Rimpang tanaman bengle 2–5 mm dengan permukaan rimpang tidak rata. Warna rimpang tanaman bengle berwarna kecoklatan. Tanaman bengle berkembang baik menggunakan rimpang. Tangkai daun pendek, permukaan berbulu halus, panjang, helai dan daun 23–25 cm, lebar 20–25. Bagian bunga berbentuk tandan, bentuk bundar, telur atau seperti gelendong. Panjang 6–10 cm, lebar 4–5 cm. Daun kelopak tersusun seperti sisik tebal. Kelopak seperti tabung, ujungnya bergerigi 3, panjang lebih kurang 1,5 cm, warna merah menyala. Next. Kandungan kimia tanaman bengle. Bengle mengandung alkaloid, flavonoid, minyak asteri, saponin, pati, tanin, steroid atau trifanoid, lemak, dan gula. Bengle mengandung senyawa kimia yang berkhasiat antiinflamasi dan anti-edema. Ekstrak rimpang bengle memiliki efek mukolitik yang berfungsi sebagai obat mengencerkan sekret atau saluran nafas sehingga mengurangi kekentalan dahak dan dapat digunakan sebagai obat batuk tradisional. Manfaat tanaman rimpang bengle untuk kesehatan. Tanaman bengle dikenal obat tradisional di bagian Asia dan berkhasiat bagi kesehatan, yaitu mengatasi sakit perut, menurunkan panas, demam, ampuh, mengatasi rematik, melancarkan proses BAB, menghaluskan kulit, anti kanker atau imunostimulan, memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, obat tradisional dalam mengatasi sakit kuning. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Yuli. Disilahkan. Saya lanjutkan kembali. Pengumpulan bahan baku.
Kualitas bahan baku Simplesia menentukan kadar senyawa aktif yang terkandung. Oleh karena itu, dalam proses pengumpulan bahan baku harus memperhatikan jenis tanaman yang diketahui jelas, umur panen dapat ditetapkan, lingkungan dapat diatur, keseragaman umur dan galur atau asal-usul keturunan. Yang kedua, sortasi basah. Pemilihan hasil panen kerikil tanah, rumput-rumput atau bagian tanaman yang tidak digunakan atau bagian tanaman yang rusak. Yang ketiga itu tahap pencucian, membersihkan pengotor yang melekat pada bahan baku terutama tanah yang mengandung mikroba atau pestisida. Proses perajangan. Perajangan bertujuan memperluas permukaan bahan baku sehingga pengeringan akan semakin cepat. Alat perajangan yang digunakan dapat berupa pisau atau mesin untuk ukuran dipotong tipis dan seragam sesuai yang dikehendaki. Pengeringan, tujuan yang dilakukan pengeringan untuk mendapatkan Simplesia yang tidak mudah rusak dan disimpan dalam waktu yang lebih lama. Dan untuk yang keenam itu sortasi kering. Next. Sortasi kering itu pemilihan bahan setelah mengalami proses pengeringan. Pemilihan dilakukan bertahap, bahan-bahan yang terlalu gosong atau bahan yang rusak. Yang ketujuh itu pengepakan atau penyimpanan. Tujuannya itu untuk melindungi agar Simplesia tidak rusak atau berubah mutunya karena beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar. Simplesia disimpan di tempat yang kering, tidak lembab, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Next. Ini untuk label kemasan yang digunakan pada Simplesia rimpang bengle. Ada khasiat di sini. Khasiat lain dari rimpang bengle antara lain digunakan sebagai anti-aditum, mengobati demam, obat cacing, obat diare, nawar racun, dan peluruh gas di perut. Ini untuk nama kelompoknya dan ini untuk gambarnya. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 1. Saya kembalikan ke moderator. Baik, makasih Bu Rusmini. Buat Bu Kiki dan teman-teman semuanya, terima kasih telah memberi kesempatan kelompok kami untuk presentasi. Buat teman-teman semua, saya persilakan untuk mengisi hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini saya mengucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.